Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah-kisah Islam, ini merupakan kisah seorang perempuan tua dari Bani Israel yang mendapatkan peluang emas. Dia memanfaatkannya bukan untuk mendapatkan harta benda dan dunia, tetapi untuk meraih derajat tinggi di surga yang penuh dengan kenikmatan. Kisah ini disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau merasa senang karena mendapat penghormatan dari salah seorang badui saat beliau singgah di rumah badui tersebut. Sahabat kisah-kisah Islam, di episode kali ini kita akan bercerita mengenai misteri makam Nabi Yusuf alaihissalam. Ternyata di balik misteri makam Nabi Yusuf ada kisah yang menarik, yang kisah ini diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu kisah seorang nenek tua yang mendapat keberuntungan surga karena pengetahuannya. Mari kita simak ceritanya. Hakim meriwayatkan dalam Mustadrak dari Abu Musa bahwa Rasulullah SAW pernah singgah bersama para sahabat kepada seorang badui. Beliau dan para sahabat dimuliakan oleh badui tersebut. Maka Rasulullah pun bersabda kepadanya, "Wahai badui, katakan apa keperluanmu?" Maka sang badui menjawab, "Ya Rasulullah, aku ingin seekor unta betina dengan pelanaknya dan domba betina yang diperah oleh keluargaku." Ini kalimah diucapkan oleh badui tersebut sebanyak 2 kali. Maka Rasulullah pun berkata lagi kepadanya, "Wahai badui, mengapa kamu tidak seperti nenek tua Bani Israel?" Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa wanita tua Bani Israel itu?" Rasulullah menjawab, "Wahai para sahabatku, sesungguhnya Musa dahulu hendak berjalan membawa Bani Israel, tetapi tersesat di jalan. Maka para ulama Bani Israel berkata kepadanya, 'Wahai Musa Nabiullah, kami katakan kepadamu bahwa Yusuf mengambil janji-janji Allah atas kami agar kami tidak pergi dari Mesir sehingga kami memindahkan tulang-tulangnya bersama kami.' Kemudian Nabi Musa bertanya, kalau begitu siapa di antara kalian yang mengetahui kubur Nabi Yusuf?" Mereka menjawab, "Wahai Nabiullah, yang tahu di mana kuburan Nabi Yusuf hanyalah seorang wanita tua Bani Israel." Maka Nabi Musa meminta agar nenek itu dihadirkan. Kemudian Nabi Musa berkata kepada nenek tersebut, "Wahai nenek, tunjukkan kepadaku di mana kuburan Nabi Yusuf." Kemudian nenek tua itu menjawab, "Wahai Nabiullah Musa, sesungguhnya aku tidak akan memberitahukan kepadamu di mana letak makam Nabi Yusuf, kecuali engkau mengabulkan permintaanku." Kemudian Nabi Musa pun bertanya, "Wahai nenek, apa yang engkau inginkan?" Nenek tua itu berkata, "Wahai Musa, aku ingin menjadi tetanggamu di surga." Kala itu Nabiullah Musa tidak menyukai permintaan sang nenek. Akan tetapi Bani Israel membujuk Nabi Musa sehingga akhirnya Nabi Musa memberikan apa yang diminta oleh sang nenek. Kemudian nenek tua itu mendatangi sungai Nil dan berkata kepada Bani Israel, "Wahai Bani Israel, kuraslah airnya." Kemudian ketika air telah surut, wanita itu berkata, "Galilah di sini." Begitu mereka menggali, mereka menemukan tulang-tulang Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika diangkat dari tanah, jalanan langsung terlihat nyata seperti cahaya pada siang hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadrak, nomor hadis 4088. Dia berkata, hadis ini sanadnya sahih dan keduanya Bukhari Muslim tidak meriwayatkannya. Syekh Umar Sulaiman Al-Asigor, guru besar Universitas Islam Yordania, dalam kisah-kisah sahih dalam Al-Quran dan Sunnah, beliau menjelaskan bahwa semasa hidup Nabi Yusuf alaihissalam pernah meminta kepada Bani Israel agar berjanji jika kelak mereka meninggalkan Mesir ke tanah terjanji untuk membawa tulang berulangnya. Kala itu Bani Israel berjanji akan melaksanakan perintahnya. Maka tatkala Allah mengizinkan Nabi Musa dan kaumnya keluar dari Mesir, mereka tersesat. Nabi Musa terheran-heran karenanya. Beliau meyakini pasti ada rahasia dalam urusan ini.
Maka Nabi Musa pun bertanya kepada orang-orang yang bersamanya. Kemudian ulama Bani Israel mengingatkan akan janji leluhur mereka untuk membawa serta jasad Nabi Yusuf jika ingin meninggalkan Mesir. Selanjutnya Nabi Musa bertanya, di mana letak kubur Nabi Yusuf? Akan tetapi kala itu tidak seorang pun mengetahui kuburnya kecuali seorang wanita tua Bani Israel. Hanya saja perempuan tua itu menolak menunjukkan kecuali jika Nabi Musa mengabulkan permintaannya. Dan ketika Nabi Musa menanyakan apa keinginannya, ternyata nenek tua itu menuntut perkara besar. Nenek tua itu ingin bersama Nabi Musa di surga. Sudah barang tentu Nabi Musa tidak bisa mengabulkan permintaan itu. Beliau melihat permintaannya itu berlebih-lebihan. Apa yang dilakukannya tidak sepadan dengan derajat yang diminta. Bisa jadi juga karena Nabi Musa tidak bisa mengabulkan permintaan atas sesuatu yang bukan wewenangnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa supaya mengabulkan tuntutan nenek itu. Dan barang siapa yang meminta kepada Allah atas perkara-perkara yang tinggi, niscaya Allah akan mengabulkan permintaannya, walaupun dia tidak mencapai derajat orang-orang yang berhak meraih derajat tersebut. Masya Allah, luar biasa. Sahabat kisah-kisah Islam, kala itu Rasulullah merasa permintaan dan hajat si Badui terlalu remeh. Maka beliau menyampaikan hadis tentang wanita tua Bani Israel yang mengutarakan satu permintaan besar kepada Musa manakala kesempatan itu terbuka. Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mustajab. Sekiranya dia meminta doa kepadanya untuk kebaikan akhirat, niscaya dia akan meraih banyak kebaikan. Rasulullah memberitakan bahwa sebab persyaratan yang diminta oleh wanita tua ini kepada Musa untuk bisa menemaninya di surga adalah karena wanita tua itu mengetahui satu ilmu yang tidak diketahui oleh siapapun dari Bani Israel. Seperti inilah ambisi-ambisi tinggi, jiwa yang berhasrat meraih derajat tinggi. Beberapa sahabat berambisi untuk meraih derajat tinggi seperti ini. Di antara mereka adalah Ukasyah. Ukasyah memohon kepada Rasulullah agar termasuk dalam 70.000 golongan manusia terpilih yang masuk surga tanpa hisab, yang dikatakan bahwa mereka memiliki wajah seperti rembulan di malam purnama. Mereka tidak kencing, tidak buang air besar dan tidak meludah. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Ukasyah bahwa dia adalah salah satu dari mereka, termasuk juga Abu Bakar As-Siddiq yang berambisi dipanggil dari segala pintu surga. Termasuk pula sahabat yang memohon kepada Rasulullah agar bisa menemaninya di surga. Lalu beliau bersabda, "Wahai para sahabatku, bantulah aku atas dirimu dengan memperbanyak sujud." Sahabat muslimku, nenek tua ini tidak mau memenuhi permintaan Nabi Musa sebelum Nabi Musa menyanggupi permintaannya, yaitu menjadikannya sebagai tetangga Nabi Musa di surga. Nenek tua ini tidak menuntut emas dan perak dari Nabi Musa dan tidak meminta unta atau sapi atau kambing. Seandainya si Badui itu meminta kepada Rasulullah seperti permintaan nenek tadi, manakala Rasul membuka peluang meminta untuknya, niscaya Badui tersebut akan menjadi manusia paling beruntung. Orang yang mencari syahadah dengan benar, niscaya Allah menyampaikannya derajat orang-orang yang mati syahid, walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Orang yang meminta derajat ulama atau orang-orang yang dermawan, niscaya Allah akan menyampaikannya pada derajat mereka, walaupun tidak beramal seperti amal mereka. Demikianlah sahabat-sahabat muslimku, semoga kita semua bisa mendapatkan hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Akhir kata, wallahu a'lam bishawab.